Orang bilang hewan juga punya perasaan. Tidak ada bedanya dengan manusia jika memperlakukannya dengan tulus. Ada seorang tua renta di kota Pingsi, namanya Chang San Chiang, yang baru genap berusia 100 tahun. Chang San tinggal sendirian di rumah tua. Anak-anak perempuannya sudah menikah. Sementara menantu perempuannya, karena tidak suka hidup bersama dalam satu atap dengan orang tua, lalu pindah dan menetap di tempat lain. Chang San Chiang tidak keberatan dengan pilihan menantunya. Istri Chang pergi lebih awal, tapi Chang memang tegar. Ia tinggal sendirian selama lebih dari 10 tahun tanpa istrinya. Tujuh tahun lalu, si orang tua pernah melihat seekor anjing yang menggigil. Bulunya jarang, jelas anjing itu dalam keadaan sakit. Karena tidak ada yang peduli, Chang San yang baik hati lalu memelihara anjing malang itu. Selama 7 tahun, Chang San merawat anjing itu dengan telaten. Sekarang ia tampak sehat dan perawakannya juga besar. Ia juga sangat jinak dan menurut pada orang tua. Selain itu, ia juga sepertinya paham dengan maksud manusia. Selama bertahun-tahun, Chang San hidup bersama dengan anjingnya. Chang San selalu mencurahkan segala sesuatunya dengan anjingnya, dan anjing itu akan menggonggong sebagai isyarat, seolah-olah paham dengan maksud Chang San, lalu berkelayut dalam pelukan Chang San Chiang. Anak-anaknya tidak pernah mengunjungi Chang San, meski sekedar menjenguk. Tapi Chang San juga tidak peduli. Justru Chang San selalu terlihat ceria ketika sedang ngobrol dengan lingkungan atau tetangga sekitar. Suatu hari Chang San ke toko peti mati melihat-lihat sebentar. Kemudian ia memesan 1 peti mati. Pembuat peti mati yang melihat raut wajah Chang San tampak segar bugar itu merasa penasaran, lalu tersenyum sambil berkata, "Pak, hidup Anda masih cukup lama." "Tidak, saya sudah tua," kata Chang San sambil menggeleng dan menjamah kepala anjing setianya. Selama 3 hari berturut-turut, Chang San mengunjungi segenap desanya. Pada hari ke-7, Chang San Chiang pun pergi untuk selamanya. Ketika 3 putra dan putri Chang San Chiang tiba, mereka pun terlihat menangis pilu. Tapi entah kenapa, saat mau dimakamkan, peti mati itu tiba-tiba tak bisa diangkat, meski 10 orang sekalipun. Sontak saja hal itu membuat beberapa putri Chang San menangis keras. "Ayah, pergilah dengan tenang," kata putra sulung memeluk peti mati Chang San sambil menangis meraung. Namun setelah beberapa kali dicoba, peti mati Chang San tetap saja tidak bisa diangkat. Kebetulan pada saat itu, seorang Taois tiba di tempat pemakaman. Ia memandang sejenak dan mengerutkan dahi. "Boleh saya coba?" Taois itu melihat-lihat peti mati, lalu memandang putra sulung Chang San Chiang. Tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Semasa hidupnya, kakek ini pasti kesepian seorang diri." "Omong kosong, ayah saya memiliki kami anak-anaknya. Mana mungkin kesepian seorang diri?" kata si putra sulung. "Kami anak-anaknya ini boleh dikata sebagai anak-anak yang berbakti, selalu membawa sesuatu untuknya. Beberapa hari ini mata kami juga bengkak karena menangis sedih." Tapi Taois itu justru tersenyum. Kalau memang begitu, lalu mengapa peti matinya tidak bisa diangkat? Orang-orang yang mendengar itu pun terdiam, tidak bisa berkata apa-apa.
Saat itu Tawis melihat-lihat sekeliling rumah, lalu tersenyum dan berkata, "Kakek ini ada yang menemani semasa hidupnya, tapi temannya ini belum datang." Mendengar kata-kata Tawis, orang-orang di pemakaman sontak terkejut. Sejak kapan orang tua itu punya teman? Anak-anak Changsan Chiang tiba-tiba marah mendengar kata-kata Tawis. "Omong kosong," kata salah satu anak Changsan dengan emosi. Tapi Tawis tidak menampiknya. Ia justru berkata, "Meskipun kalian bilang sering membawakan sesuatu untuknya, tapi siapa yang pernah melihatnya?" Anak-anak Changsan terdiam mendengar pertanyaan Tawis. Orang tua ini tinggal di rumah tua, sedangkan anak-anaknya memang cukup jauh tinggalnya dan selalu menitip orang membawakan sesuatu untuk orang tua. "Tapi tunggu dulu," kata si Tawis. Tak lama kemudian, anjing piaraan Changsan tiba-tiba muncul dari kerumunan dan terlihat berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Ia berjalan menghampiri peti mati dengan mata berlinang. Saat itu orang-orang baru teringat, orang tua itu selalu membawa seekor anjing semasa sisa hidupnya dulu. Dan tepat pada saat itu juga, raut muka si putra sulung tampak berubah sambil bergumam, "Anjing ini bukankah sudah kujual? Kenapa bisa kembali lagi?" Tawis itu tersenyum. Anjing ini telah menemani si orang tua selama beberapa waktu. Bisa jadi orang tua ini sangat rindu sama anjingnya, belum mau pergi. Tak lama kemudian, peti mati orang tua itu pun bisa diangkat. Setelah pemakaman, anjing piaraan sekaligus teman setia orang tua itu pun tidak mau pergi dari makam. Ia terus menjaga di depan makam si orang tua yang dulu pernah merawat dan membesarkannya. Tawis terlihat tidak tahan melihat suasana itu, lalu menyuruh putra sulung Changsan membuat sebuah kandang di samping makam orang tua, supaya anjing itu punya tempat bernaung. Sejak peristiwa itu, putra-putri Changsan Chiang terus merenung. Lebih-lebih si putra sulung tampak amat sangat menyesal.